Ya, selamat sore semuanya untuk kelas 10 yang akan menghadapi asesmen harian gitu ya, semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Hari ini Bapak akan jelaskan pembahasan gizi-gizinya ya supaya bisa dipersiapkan dengan baik tentunya. Yang nomor satu langsung aja, ini sudah sering dibahas di kelas sama ini SPLTP dengan menggunakan eliminasi dan substitusi nama metodenya gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita nih, pertama ngapain dulu gitu ya, langkah satunya nanti supaya kita bisa mengerjakan soal ini gitu ya. Yang pertama adalah kita akan mengeliminasi tentunya ya, mengeliminasi siapakah persamaan yang akan dieliminasi lebih dulu, apakah 1 2, 2 3 atau 1 3. Nah, sekarang eliminasi yang Bapak pilih di sini adalah eliminasi 2 dan 3 dulu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini angka atau koefisien dari X-nya itu lebih mudah, angkanya lebih kecil dari yang lain gitu ya. Ini ada 4, 2, dan 1 nih, tiga persamaan gitu ya. Jadi Bapak pilih itu, jadi tujuan utama Bapak di sini untuk eliminasi adalah hilangkan X dulu. Ya. Menghilangkan X dulu lebih mudah di sini, tapi sekali lagi kalau kalian mau menghilangkan yang lain, misalkan Y dulu atau Z dulu gak apa-apa gitu ya, sama aja. Nah, ini Bapak coba persamaan 2 dan 3 dulu. Di sini kita tulis sama-sama 2X min 3Y tambah 7Z sama dengan 46. Lalu X min 6Y min 2Z sama dengan min 11. Nah, kalau mau ngilangin variabel kan mesti sama syaratnya ya, angkanya nih. Ini masih beda nih ya. X-nya masih beda, yang 1 2, yang satunya itu koefisiennya 1. Berarti biar sama angkanya, yang seatas kali 1 kali 2 untuk yang persamaan ketiganya, supaya nanti bisa dicoret ya persamaan untuk X-nya ya, terutama ya dalam eliminasi di langkah 1 ini. Nah, ini kita kaliin 1 sama 2, yang atas jadi 2X min 3Y tambah 7Z sama dengan 46, kita berubah ya. Lalu habis itu yang persamaan ketiga jadi 2X min 12Y ya, kali 2 semua, minus 4Z sama dengan min 22. Nah, ini kita kurang ya. Kenapa kita kurang? Karena di sini X-nya sama tanda duanya ya. Sama-sama plus supaya 0 berarti dikurang. Ya habis. Nah, ini min 3 kurang min 12 itu adalah 9Y. Kenapa? Karena min ketemu min plus. Ya, sama aja dengan min 3 tambah 12 ya. Min 3 dikurang min 12 itu min 3 tambah 12. Itu 9 ya. Dan Y itu 7 kurang min 4 plus 11Z sama dengan di sini 46 kurang min 22 itu juga tambah karena min ketemu min jadi 68. Ini persamaan keempat namanya ya untuk semuanya. Nah, selanjutnya kita langkah kedua masih mengeliminasi persamaan SPLTV-nya juga, tapi gantian. Tadi 2 3 udah selesai, tujuan kita sama, menghilangkan X dulu. Jadi yang kita ambil coba persamaan 1 dan 3 yang lebih mudah ya. Nah, 1 itu 4X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 21. Untuk persamaan 3-nya X min 6Y min 2Z sama dengan min 11. Yang atas dikali 1, yang bawah kali 4. Kenapa? Karena di sini kita masih menghilangkan X dulu dan angkanya belum sama X-nya nih. Yang 1 4, yang satu lagi 1. Biar sama ya kita KPK-in gitu ya. Langsung kali ini 4 kali 1. Gitu ya, saling berkebalikan gitu ya. Nah, jadi di sini nanti sama angkanya ya. Persamaan yang ke 1 ini jadinya tetap nggak berubah. Dikali 1 jadi 4X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 21. Tapi yang bawahnya kita kali 4 semua. Jadi 4X minus 24Y. 4 kali min 2 min 8Z. 4 kali min 11 itu minus 44. Nah, ini kita kurangkan ya. Kenapa dikurang juga Pak? Karena di sini sama tandanya ya, sama-sama plus 4. Kalau sama tanda dikurang biar 0 nilai nanti ya sementara untuk menghilangkan X-nya. Nah, di sini tinggal Y sama Z. Ini 2 kurang min 24 itu adalah 26 ya. Min ketemu min jadi plus ya. Terus ini 5 kurang min 8 plus 13Z sama kayak tadi, min ketemu min plus. Terus ini 21 kurang min 44 pun sama, jadi plus juga 65. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 13 ya kalau kita perhatikan angkanya. Sama-sama berkelipatan 13, jadi kita coba bagi 13 semua. Itu jadi 2Y tambah Z sama dengan 5 ini ya. Di sederhana ya, samanya ya. Ini persamaan kelima setelah kita kecilkan. Nanti langkah ketiga
Ya, kita selanjutnya adalah eliminasi lagi, tapi tinggal SPLDV-nya, karena SPLDV-nya sudah hilang satu variabel gitu ya. Nah, SPLDV yang akan dieliminasi adalah 4 dan 5. Samanya ya. Nah, 4 itu adalah 9Y tambah 11Z sama dengan 68 dan 2Y tambah Z sama dengan 5 ya. Nah, ini kita mau coba hilangin Z dulu yang lebih gampang. Jadi supaya sama angkanya kali naik KPK yaitu kali 1 dan kali 11 gitu ya. Nah, kita mulai di sini jadinya yang atas tetap ya 9Y tambah 11Z sama dengan 68. Untuk yang persamaan kelimanya itu 2 kali 11 jadi 22Y tambah 11Z. 5 kali 11 itu 55. Kita kurangi, kenapa kurang? Karena tandanya sama-sama plus 11 gitu ya. Nah, yang hilang Z-nya malah ya jadi ya. Nah, tinggal ini 9 kurang 22. Kalau kita hitung 9 kurang 22 itu hasilnya adalah min 13 ya. Berarti min 13Y sama dengan 68 kalau dikurang 55 itu adalah 13 ya. Nah, min 13 kali berapa sih hasil 13? Maka Y-nya dapat nanti 13 dibagi min 13 itu Y-nya min 1 ya. Dapatnya baru Y doang nih ya. Dapatnya baru Y gitu ya. Nah, jadi itu cara mencari untuk nilai Y-nya gitu ya. Nah, itu langkah Y. Nah, sekarang selanjutnya karena eliminasi sudah selesai, nanti langkah keempat kita langsung adakan substitusi ya, karena satu variabel sudah ditemukan nilainya. Nah, substitusi itu dimulai dari ke persamaan 4 atau 5 dulu gitu ya. Nah, di sini kan ada 4 dan 5. Ya kita langsung ke persamaan 5 aja yang lebih gampang karena angkanya lebih kecil gitu ya. Jadi kan persamaan 5 itu kan 2Y tambah Z sama dengan 5. Kita tahu tadi nilai Y-nya adalah min 1 ya. Yang kita masukin nilai Y min 1 ya semua ya. Berarti 2 kali min 1 tambah Z sama dengan 5. Nanti 2 kali min 1 itu min 2 ya. Min 2 tambah Z sama dengan 5. Maka nanti min 2 pindah luas ke kanan jadi positif. Sehingga Z-nya adalah 7. Ya. Nah, Z-nya 7. Kalau sudah dapat Z-nya, hingga terakhir yaitu mencari X. Ya, langkah kelimanya. Nah, ini pun sama, substitusi juga begitu ya. Posisi nilai Z sama dengan 7 sama Y sama dengan min 1 ke persamaan yang paling gampang di sini persamaan 3 ya. Nah, sepertinya persamaan 3 yang paling gampang nih ya. Karena di sini hanya X min 6Y min 2Z sama dengan min 11. Nah, coba kita masukkan sama-sama nih, Bapak hapus dulu untuk langkah pertama tadi ya. Nanti kita ini hapus juga ya. Mau dihapus. Nah, oke. Di sini berarti kita mulai tulis dulu kesamaan tiganya tadi adalah X min 6Y min 2Z sama dengan min 11. Nah, X yang kita cari, Y-nya tadi min 1 didapat dari langkah ketiga tadi. Lalu dikurang 2, Z-nya itu adalah tadi 7. Nah, sama min 11. X min 6 kali min 1 kan plus ya. Min kali min jadi plus 6. Lalu min 2 kali 7 itu min 14. Min kali plus sama dengan min 11. Nah, ini 6 kurang 14 itu minus 8. Ya. Nanti dapat X-nya itu adalah min 3 ya. Dari mana? Min 8-nya pindah luas ya. Jadi min 11 tambah 8. Gitu, ya. Nah, jadi X-nya adalah min 3. Lengkap ya semua ya. X-nya min 3, Z-nya 7, dan Y-nya min 1. Sehingga nanti ini bagian A ya. A sudah kejawab soalnya. Tinggal yang B ya. Yang B itu tinggal jawab tanyaan aja tuh, tinggal masukin nilainya ya, yaitu 2x minus 4y minus 9z. Ini 2 kali x-nya dimasukkan min 3, lalu y-nya dimasukkan nilainya yaitu min 1, lalu z-nya dimasukkan 7 tadi. Nah, tinggal dihitung ya. 2 kali min 3 minus 6, min 4 kali 1, min 1 plus 4, min 9 kali 7 itu 63. Sehingga nanti hasilnya adalah 61 kalau dihitung. Ya, semuanya itu nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Mana di sini kita tahu
SPLTP-nya diketahui adalah 6P tambah 3Q min 8R dan seterusnya. Nah, intinya adalah tentukan himpunan PQR dan yang B tinggal cari nanti nilainya. Ya, jadi 14 PQ min 2PR tambah 6Q. Nah, sama kayak tadi semua ya caranya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya mau apa nih. Ya, untuk langkah 1 kalau kita mau menghilangkan X, menghilangkan Q, P atau L gitu ya. Jadi kalau Bapak di sini kita perhatikan angkanya dulu. Nah, di sini angka yang paling gampang tuh Q nih. Ya, Q-nya itu lebih kecil angkanya nih ya, Q-nya nih. Nah, ya. Lebih kecil angkanya. Jadi kita hilangkan dulu di sini nilai dari Q-nya. Gitu ya. Berarti persamaan kita ambil pertama mungkin 1 2 dulu ya, yang gampang ya. 1 dan 2 dulu kita eliminasi gitu ya. Eliminasi kita tadi. Kita mulai. Di sini kita tulis dulu 6P tambah 3Q min 8R sama dengan min 19. Terus min 2P min Q tambah 6R sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini belum sama angkanya gitu ya. Nah, biar sama di sini yang atas tetap kali 1, yang bawahnya ini kali 3 ya. Nah, kayak gitu. Ya, kali 3 di sini nantinya supaya Q-nya sama 3 angkanya gitu ya. Nah, kita mulai kalikan gitu ya. Di sini berarti nanti jadinya 6P tambah 3Q min 8R sama dengan min 19, tetap ya nggak berubah kali 1. Nah, yang bawahnya kali 3 semua jadi 3 kali min 2 min 6P, terus 3 kali min Q min 3Q, 3 kali 6 18 sama dengan 24. Ya, 8 kali 3. Nah, karena ini 3Q beda tanda, angkanya yang 1 plus 1 min, berarti jumlahin ya, karena beda tanda. Kalau kita kurangin dia tidak hilang Q-nya. Justru akan tetap ada gitu ya. Karena 3 kalau dikurang min 3 itu 6, bukan 0 gitu ya. Nah, supaya 0 nanti kalian hilangkan si 3-nya ya dengan cara tambahin karena beda tanda sini ya. 3 tambah min 3 baru habis gitu. Kebetulan di sini ada 6P yang juga jenisnya sama kayak tadi. Sama-sama 6 ini bahkan ya. Dan dia beda tanda ketika dijumlahin juga hilang pas banget gitu ya. Kalau ada 2 variabel yang hilang sekaligus lebih enak malah ya. Karena kita langsung ketemu 1 variabel tanpa harus eliminasi lagi SPLTP-nya gitu ya. Nah, ini kita tambahin jadi 10R ya. Min 8 tambah 18, kalau min 19 tambah 24 itu 5. Maka R-nya di sini 5/10 ya. Nah, atau R-nya itu nanti nilainya 5 bagi 10 dikecilin adalah setengah. Ya. Nah, baru R-nya, nah sekarang yang kedua kita nggak perlu lagi eliminasi. Nah, kita langsung ke substitusi namanya, karena di sini kita udah ketemu R-nya, atau salah satu variabel dari SPLTP-nya udah ketemu. Nah, ini coba kita masukin ke persamaan yang paling gampang ya. Kita masukin ke langkah keduanya, masukin ke persamaan 2 dan 3 aja. Ya, yang lebih mudah. Nah, ini kita masukkan persamaan 2 dulu ya. Ini 2 itu kan min 2P kurang Q tambah 6R. Nah, R-nya kita ganti ya. R-nya kita ganti jadi setengah sama dengan 8. Nah, di sini min 2P min Q 6 dibagi 2 kan 3 ya. 3 kali 1 3 berarti plus 3 sama dengan 8. Maka min 2P min Q itu nilainya 8 kurang 3. Pindah ruas 3-nya jadi 5. Ya. Nah, ini adalah persamaan yang buat tadi gitu ya. Nah, persamaan ketiganya juga kita substitusi R-nya gitu ya. Jadi setengah tadi. Nah, kalau ini jadi min 4P plus 2Q min 12R, R-nya setengah tadi didapatkan sama dengan 16. Di sini kita tulis lagi min 4P-nya tambah 2Q min 12 kali setengah itu 6 ya. Min 12 bagi 2 soalnya. Nah, minus 6 sama dengan 16, pindah ruas min 6-nya. Jadi positif ya kalau misalkan minus pindah ruas. Jadinya nanti min 4P tambah 2Q gitu ya. 16 tambah 6, 22 ya. Karena min 6 pindah ruas positif gitu ya. Nah, ini bisa kita bagi 2, kita kecilin. Ya, kita kecilin bagi 2. Itu jadi min 2P tambah Q sama dengan 11. Nah, ini adalah persamaan ketiga tadi yang sudah kita masukkan R-nya. Nah,
Ini sama ini kita eliminasi SPLDV. Nah, gitu ya. Yang keempat, kita kembali ke eliminasi lagi, tapi eliminasinya ini sudah dalam bentuk SPLDV. Lebih mudah ya. SPLDV. Nah, di sini persamaannya itu ada apa aja sih? Itu ada tadi ada min 2P, min Q sama dengan 5. Persamaan 2 dan 3 tadi ya semuanya. Untuk langkah berikutnya, langkah ketiga. Terus satu lagi min 2P tambah Q sama dengan 11. Nah, ini kita coba hilangkan Q dulu kali ya, lebih mudah ya. Ini kan langsung coret ya kalau kita tambah ya, karena min 1 tambah 1 0 ya, beda tanda tadi yang bilang ya. Jadi kalau beda tambah jumlahin eliminasinya, tinggal P aja nih. Nah, ini min 2 tambah min 2 kan min 4 ya. Min 4P 11 tambah 5 16, maka P-nya adalah 16 dibagi min 4 karena perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga P-nya 16 dibagi min 4 adalah min 4 ya. P dapat, R dapat, tinggal Q-nya yang terakhir ya. Nah, yang keempat tinggal substitusi aja yang tadi udah didapetin dari eliminasi SPDP-nya si P dan juga R gitu ya. Nah, P tadi nilainya min 4. R itu setengah. Nah, masukin ke persamaan yang paling mudah. Itu persamaan berapa ya? Kalau kita di sini persamaan kedua ya, lebih mudah nih. Ya. Persamaan 2 itu kan min 2P kurang Q tambah 6L sama dengan apa nih ya? Ini kita masukkan di sini min 2P, B-nya tadi adalah min 4, berarti min 2 kali min 4, terus dikurang Q yang kita cari Q-nya, tambah 6 kali R-nya setengah, sama dengan 8. Ini mohon izin buat dihapus dulu yang bawahnya ya. Ini Bapak hapus dulu. Nah, di sini min 2 kali min 4 itu kan 8 ya. 8 kurang Q tambah 6 bagi 2 kan 3. Berarti tambah 3 sama dengan 8. Nah, ini min Q tambah 8 tambah 3 11 gitu ya. Sama dengan 8, maka nanti dapat 3 ruas 8-nya ke kiri jadi 11 min 8, min Q-nya pindah ke kanan jadi plus. Berarti Q-nya adalah 3 ternyata ya. Oke, dapat Q-nya 3. P-nya min 4, R-nya setengah. Gitu. Nah, tinggal jawab yang B ya. Yang B itu pertanyaannya kan 14 PQ tambah kurang 2 PR, berarti 14 P-nya tadi min 4 ya. Q-nya 3 dikurang 2 PR, berarti 2 kali P-nya min 4, R-nya setengah, tambah 6 QR. QR-nya Q-nya 3, R-nya tadi setengah. Nah, ini kita hitung. Di sini 14 kali min 4 kan min 56 ya. Nah, min 56 kita kalikan 3. Coba kita hitung ya. Min 56 kita kali 3. Kali 3, 18. 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16. Min 168. Terus ini 2-nya habis. Min ketemu min plus, berarti plus 4. Ini 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Nah, berarti min 168 tambah 4 tambah 9 ya. Ini sama aja dengan min 168 tambah 13 ya. Nah, kita hitung dulu semuanya. Min 168 ditambah bentar ya. Kita tunggu. Tambah 13 itu hasilnya min 155 jawabannya ya. Itu untuk nomor 2 kisi-kisi. Ya, jadi seperti itu semua langkah pengerjaan untuk soal nomor 2 ini. Jadi mirip sama soal nomor 1 tadi caranya. Gitu. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini model soal yang sebenarnya hanya dibuat pecahan saja, tapi langkahnya sama mirip dengan tadi. Cuman karena ini bentuknya pecahan yang takutnya kalau dikerjakan langsung itu akan banyak langkah-langkahnya, jadi kita menggunakan metode pemisalan namanya di sini ya. Kita gunakan metode pemisalan namanya. Nah, di sini adalah yang dimaksud pemisahan dalam bentuk seper X, seper Y, dan seper Z yang ada di soal ini gitu ya.
Nah, jadi yang kita ganti sementara itu adalah super X, super Y, dan super Z yang ada di soal ini gitu ya. Misalkan di sini bebas ya. Kalian mau ganti apa di sini ya. Yang penting bentuknya harus bulat dulu di awal gitu ya. Bentuknya harus bulat di awal supaya pengerjaannya sama dengan soal tadi. Gitu ya, sekali lagi supaya tadi mengerjakannya sama ya dengan soal yang ada di nomor 1 dan 2 gitu. Sini kita misalkan 1/X itu adalah A, seperti Y itu B, seperti Z itu C. Ini misalkan ya A, B, C. Tapi kalau mau pakai yang lain boleh, asalkan jangan X, Y, Z lagi gitu ya, yang lain gitu ya. Nah ini ternyata pas kita bikin seperti ini, dia bentuk persamaan SPLTP-nya menjadi seperti ini semua ya. Yaitu 12A min 21B tambah 10C sama dengan 3. Terus yang kedua min 6A min 14B min 10C sama dengan minus 6. Dan min 3A tambah 28B tambah 5C sama dengan 5. Nah itu ya. Nah kalau bentuknya seperti ini kan berarti kalian lebih mudah nih nanti kerjainnya. Nah jadi kita kerjain dulu dalam ini, dalam pemisahan A, B, dan C gitu ya. Nah hanya sifatnya sementara aja ya, sementara aja ya. Nah oke, kita mulai. Dalam sementara ini A, B, dan C, kalau kita lihat angka yang paling gampang ada di C ya. Di sini dia kalau kita lihat yang C nih ada yang sama angkanya nih ya, sama-sama 10 nih. Ya, jadi kita bisa menghilangkan langsung nih ya. Kalau kita pertama tujuannya adalah hilangkan C dulu, kita bisa langsung dapat SPLDP-nya gitu ya. Nah, hilangkan C dulu, kita mulai eliminasi yang kita ambil adalah persamaan 1 dan 2 ya. Eliminasi 1 dan 2. 1 itu berarti 12A min 21B tambah 10C sama dengan 3. Terus selanjutnya di sini ada minus 6A minus 14B minus 10C sama dengan minus 6. Nah ini kita tambah dulu ya, kita tambah. Di sini nanti kalau ditambah kan hilang ya C-nya ya. Kenapa ditambah? Karena tadi beda tanda. Angka udah sama-sama 10, tapi dia yang satu plus, yang satu min. Supaya dia hilang, berarti kita tambahin. Ya. Nah, ini jadinya 12 tambah min 6 kan 6A ya. Nah, terus ini min 21 tambah min 14 itu kan berarti min 35B sama dengan 3 tambah min 6 minus 3. Nah, ini adalah samaan yang keempat. Lanjut yang berikutnya, masih eliminasi lagi dengan tujuan sama, hilangkan C. Yang Bapak pilih selanjutnya atau angka yang paling gampang, Bapak ambil yang 1 sama 2 sama 3 aja ya. 2 sama 3 gitu ya. Oke. Nah, 2, 3 ini kan isinya berarti ada min 6A, min 14B, min 10C sama dengan minus 6. Ya. Nah, ini sebelum kita eliminasi lebih lanjut, ternyata yang persamaan kedua ini bisa dikecilin ya. Iya, yang ini. Jadi yang atas kita bagi, kalau kita bagi dengan 2, terus ini tetap kali 1 aja ya. Maka ini akan lebih sederhana bentuknya nih nanti. Yang persamaan kedua ini ya. Kita bagi 2 itu jadi apa? Yaitu jadinya min 3A, min 14 bagi 2 itu min 7B, min 10 bagi 2 itu min 5C, sama dengan minus 3. Terus yang bawahnya min 3A, tambah 28B, tambah 5C. Nah, pas banget ini. Jadi sama C-nya ya, sama-sama 5. Otomatis kalau kita tambahin, karena dia beda tanda, maka habis C-nya. Gitu. Jadi Bapak bagi 2. Jadi nggak mesti selalu dikali ya. Bisa aja persamaan ini kalau dia saling kelipatan bisa dikecilkan gitu semuanya ya yang menyimak video ini. Nah ini kita bagi 2 tadi udah, kita eliminasi langsung ketemu nanti bentuk SPLDP-nya dalam A dan B. Yaitu min 3 tambah min 3A itu min 6A, min 7 tambah 28 itu 21B ya. Sama dengan 1 ya, min 3 tambah 4. Nah nanti kalau udah kita eliminasi lagi selanjutnya. Ya, eliminasi SPLDP 4 dan 5 ya.
Sama 4 itu tadi di sini kita tulis ulang, yaitu 6A min 35B sama dengan min 3 dan minus 6A tambah 21B sama dengan 1. Pas banget langsung nih ya. Kalau kita jumlahin dia hilang A-nya nih karena sama-sama 6, A-nya beda tanda aja gitu ya. Berarti kalau beda tambah jumlahin, nah tinggal sebelahnya nih ya. Ini min 3 tambah 1 minus 2, min 35 tambah 21 itu jadi minus 14B. Nah, 3B-nya nanti dapat adalah min 2 per min 14. Itu jadinya min 2 kalau dibagi min 14 dikecilkan, B-nya adalah 1/7 ya. Nah, itulah nilai B-nya. Baru B-nya semua ya. Nah, nanti selanjutnya langkah keempat, nanti kita substitusikan B-nya gitu ya. B sama dengan sepertujuan tadi kita dapetin, kita masukkan ke persamaan yang paling mudah dulu ya. Tadi kalau kita perhatikan persamaan yang paling mudah itu adalah persamaan ke-5 ya. Nah, persamaan 5 itu tadi min 6A gitu ya. Terus ditambah 21B sama dengan 1. Min 6A tambah B-nya itu 1/7 ya. 21 kali 1/7 sama dengan 1. Min 6A 21 bagi 7 itu 3. 3 kali 1 3. Berarti min 6A tambah 3 itu adalah sama dengan 1. Pindah luas 3-nya jadi min 6A sama dengan 1 min 3. Min 6A itu adalah minus 2. Berarti A-nya adalah min 2 dibagi min 6 ya. Nah, minus coret, jadi A-nya adalah dikecilkan, A-nya itu 1/3. Nah, itu ya. A dapat, B dapat, nanti selanjutnya tinggal yang C yang belum. Nah, kalau C itu nih Bapak hapus dulu yang ini ya. Coba hapus dulu sebentar. Nah, ini nanti persamaan untuk substitusi selanjutnya kita ambil persamaan 3 aja ya, paling gampang nih. Persamaan 3, langkah kelimanya gitu ya. Substitusi A sama dengan 1/3 dan B sama dengan 1/7 ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah min 3A tambah 28B tambah 5C sama dengan 4. Nah, ini min 3 kali A-nya 1/3 tambah 28 kali B-nya tadi 1/7 tambah 5C sama dengan 4. Nah, ini min 3 kali 1/3. Ini 3-nya habis ya. 3-nya habis. 3 bagi 3 1. Kali min 1 itu adalah min 1. Jadi min 1 ditambah 28 bagi 7 itu 4 ya. 4 kali 1 4. Berarti min 1 tambah 4 tambah 5C sama dengan 4. Nah, ini Bapak hapus lagi sebentar yang bawahnya. Mohon maaf kalau nggak muat ya. Bapak hapus dulu. Nah, sekarang di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini nanti jadinya pas banget nih. 4 kurang 4 0 ya, habis. Berarti tinggal min 1 tambah 5C sama dengan 4 kurang 4 0. Pindah ruas min 1-nya jadi plus ya. Plus 1 berarti C-nya 1/5 ya. C 1/5 gitu ya. Nah, A B C-nya udah dapat semua. Nah, jangan lupa ya, kita mau nyari X Y Z bukan A B C. Ya, A B C itu hanya sifatnya sementara aja. Jadi nanti di sini kita mulai balikan ke awal ya. Tadi kan langkah ke-6 berarti ya. Maka tadi kan kita punya sebut X itu awalnya adalah A. Ya, misalnya nah tadi A itu dapatnya adalah 1/3. Nanti kali silang maka akan dapat X-nya itu adalah 3 gitu ya. Itu 1/X. Nah, sekarang kalau 1/Y sama dengan B, nah jadi B itu nilainya 1/7 ya. Berarti B atau Y-nya adalah sama dengan 7. Kalau sudah balikan B-nya tadi 1/7, kita kali silang dapatlah Y-nya 7 ya. Dan satu lagi jangan lupa Z-nya dibalikin ke awal. Tadi Z itu kan C, di mana C-nya tadi adalah 1/5, maka Z-nya kali silang adalah 5 ya. Nah, X, Y, Z dapat 3, 7, dan 5. Nah, sehingga kesimpulannya di sini karena X, Y, Z-nya udah dapat semua clear, nanti tinggal jawab yang B-nya nih. 2X tambah 5Y min 3Z. Nah, kita jawab sama-sama untuk yang apa?
yang pertanyaan yang B-nya gitu ya. Kita jawab berarti 2x tambah 5y min 3z berarti sama dengan 2 kali x-nya 3 tambah 5 kali y-nya 7 min 3 kali 5. Nanti kalau dihitung nanti 6 tambah 35 itu 41 ya. 41 kurang 15. 41 kurang 15 itu 26. Ya, berarti jawabannya 26. Gitu ya. Itu untuk nomor 3 semuanya ya. Oke. Itu cara nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4 selanjutnya masih tentang SPLTP yang bentuknya pecahan. Dengan nomor 3 sama kayak tadi. Nah, di sini kita pakainya PQR ya sekarang ya, gantian. Tadi kan XYZ ya. Nah, jadi mungkin biar nggak beda ya. Jadi Bapak coba samain kita tadi aja ya pemisahannya ya. Jadi di sini karena bentuknya PQR ya kita ganti aja. Jadi super P itu adalah A misalkan ya. Ini sepertinya misalkan B, lalu super R itu adalah C. Nah, berarti persamaannya kita ubah nih. Nggak pecahan dulu awalnya gitu ya, dengan menggunakan metode permisalan. Di sini jadinya pertama persamaannya 8A ditambah 15B dikurang 7C sama dengan min 12. Yang kedua, di sini ada 4A ditambah 5B min 9C sama dengan min 15. Yang ketiga juga sama, diubah dalam ABC jadi min 16A terus dikurang 20B ditambah 11C sama dengan 2 gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan mulai eliminasi dengan tadi sama, kita lihat angka yang paling gampang ya. Di antara ketiga ini semua, kalau kita lihat yang paling gampang itu yang ini ya. Kita ngilangin A dulu ya, karena dia saling berkelipatan. Gitu. Jadi kita coba hilangkan dulu yang A, supaya nanti untuk yang selanjutnya tinggal mengikuti aja seperti cara tadi gitu ya, mirip-mirip ya di soal nomor 3. Nah, ini kita pertama eliminasi dulu yang kita pilih 1 dan 2 ya. 1 dan 2 dulu kita pilih ya. Eliminasi 1 dan 2 tujuannya hilangkan A ya. Nah, di sini kita tulis taman satunya 8A tambah 15B min 7C sama dengan min 12. Terus satu lagi 4A tambah 5B min 9C sama dengan min 15. Yang satunya kali 1 tetap ya. Yang satunya kali 1, yang bawahnya kali 2 ya. Karena kan kita di sini ingin menyamakan angka A-nya ya. Yang satu kan baru 8, yang satu baru 4 nih, belum sama. Nah, kita coba yang atas kali 1, yang bawah kali 2, ternyata angkanya bisa sama nanti. Ya. Nah, coba kita lihat di sini angkanya jadi 8A. Yang pertama tetap ya, tetap kali 1 semua, tambah 15B min 7C sama dengan min 12. Nah, untuk yang bersamaan berikutnya yang kedua, ini kita kali 2 semua ya. Kali 2 semua itu jadi 8A tambah 2 kali 5 itu 10B. 2 kali min 9 min 18C sama dengan min 30. Nah, ini kita kurangi 8A-nya coret karena sama tandanya ya. Karena sama tandanya dikurang, berarti 15 kurang 10, 5B. Min 7 dikurang min 18. Berarti kan min 7 tambah 18 ya. Min plus. Itu jadi 11C. Min 12 dikurang min 30 sama aja dengan min 12 tambah 30. Itu hasilnya 18. Gitu ya. Ini adalah persamaan keempat. Nah, lanjut lagi eliminasi berikutnya. Bapak ambil eliminasi yang paling mudah yaitu persamaan 1 dan 3 ya. 1 dan 3 mungkin Bapak ambil ya. Ini 8A tambah 15B min 7C sama dengan min 12. Sama 3-nya min 16A min 20B tambah 11C sama dengan 2.
Nah, ini belum sama angkanya ya. A-nya yang satu 8, yang satu min 16. Ya sama, yang atas kali 2, yang bawah tetap. Gak masalah beda tanda ya, karena nanti bisa dicoret juga dengan operasi tambahan gitu ya. Oke. Ini kita kali 2 dulu semuanya, jadi 8 kali 2 itu 16A, tambah 15 kali 2 itu adalah 30B, lalu min 7 kali 2 min 14C, sama dengan min 24. Terus yang bawahnya min 16A, min 20B, tambah 11C, sama dengan 2. Gitu ya. Yang bawah tetap ya, nggak berubah. Yang atasnya kali 2 semua. Nah, ini kita tambahin ya. Kita tambahkan, nanti jadinya ini habis ya. Ini habis, nanti A-nya, lalu tinggal si 30B kurang 20 itu adalah 10B. 10B terus min 14 tambah 11 itu min 3C, sama dengan min 22. Ya. Ini adalah persamaan yang kelima. Nah, ini kalau sudah dieliminasi 4 dan 5, seperti halnya tadi ya. Di langkah sebelumnya di nomor 3 sama, ya kita eliminasi 4 dan 5. 4 dan 5 itu adalah ada 5B tambah 11C sama dengan 48. Terus 10B min 3C sama dengan min 22. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Kenapa? Karena di sini kita ngilangin B dulu. Gitu ya. Nah, ngilangin B dulu di sini biar sama angkanya. Jadi kalau kita tulis lagi jadi 10B. Ya. Terus habis itu ditambah 22C. Sama dengan 48 kali 2 itu 96. Terus untuk yang persamaan kelimanya kita kali 1 semua. Jadi 10B min 3C sama dengan min 22. Nah, ini kita kurangi karena sama tanda B-nya. Berarti di sini jadinya 22 dikurang 3, 25C ya. Nah, ini berarti 96 dikurang 22. Itu berarti jadinya ini ya. Sorry ya. Bapak ada salahan, ini bukan 48 ya, 18. Sorry, maaf ya. Ini 18 tadi ada kesalahan. Bukan 96 ya. 18 kali 2 itu 36. Nah, gitu ya. Oke, 36. Mohon maaf untuk nomor 4 ada soal ya, tadi ada kesalahan saat direkam. Jadi mohon diperhatikan alatnya ya. Jadi ruas kanan 14, yang kedua 12, yang ketiga min 23. Nah, kita coba hitung lagi ya semuanya ya untuk soal ini. Jadi yang pertama tadi kita misalkan seperti itu A, seperti itu B, dan seperti L itu adalah C. Ya, ini pakai pemisahan seperti halnya nomor 3 tadi. Maka persamaannya jadi 8A tambah 15B min 7C sama dengan 14. 4A tambah 5B min 9C sama dengan 12. Terus yang persamaan 3 min 16A min 20B tambah 11C sama dengan min 23. Nah, ini yang Bapak pertama kali eliminasi dulu di sini adalah tadi yang Bapak bilang ya lebih gampang A dulu ya dia. Nah, kita hilangkan A dulu gitu ya, hilangkan A dengan eliminasi 1 dan 2 misalkan yang Bapak pilih ya. 1 2 itu ada 8A tambah 15B min 7C sama dengan 14. Terus 4A tambah 5B min 9C 12. Nah, ini supaya A-nya sama kita kali 1 untuk yang atas dan yang bawahnya kita kali 2. Ya. Nah, ini 8A tambah 15B min 7C, 14 kali 1 itu 14. Lalu dikali 2 untuk persamaan keduanya jadi 8A tambah 10B min 18C sama dengan 24. Ya. Nah, ini kita kurangi karena dia sama tanda ya. Dia A-nya hilang. 15 kurang 10, 5B, ini jadi 11C. Kalau kita operasikan, 14 kurang 24 itu min 10. Ini persamaan ke-4. Lalu selanjutnya yang kedua kita eliminasi lagi.
Persamaan 2 dan 3 boleh ya, kita pilih. Persamaan 2 itu 4A tambah 5B min 9C sama dengan 12. Terus min 16A min 20B tambah 11C min 23. Nah, ini kita kali atas 4, yang bawah kali 1 supaya A-nya sama-sama 16 ya. Nah, itu cara menghilangkan A-nya nanti ya, karena tujuan kita di awal hilangkan A dulu. Nah, ini jadinya 16A atas semua kali 4 ya. Berarti 5 kali 4 20B min 36C sama dengan 48. Min 16A min 20B tambah 11C sama dengan min 23. Nah, ini kita jumlahin. Ternyata akibatnya pas kita jumlahin A dan B-nya langsung hilang. Karena B-nya pun juga sama, angkanya 20, sama-sama 20, beda tanda aja dihilangin bisa jadi 0. Lalu 16A ketika kita tadi utama kita hilangkan pun juga 0 jadinya gitu ya. Karena kan tujuan utama kita hilangin A. Nah, cuma kebetulan B-nya juga hilang gitu ya. Nah, karena di sini B-nya sama-sama 20 juga angkanya, hanya beda tanda aja. Pas dijumlah jadi 0 juga dia. Berarti kita tinggal dapetin C langsung ya, nggak perlu repot-repot gitu ya. Jadi langsung temu satu variabel di sini min 25C ya, min 11 itu min 25. Sebelahnya itu 48 kurang 23 itu 25 ya. Nah, C-nya itu nanti 25 bagi min 25 itu min 1. Ya, itu C-nya. Nah, nanti selanjutnya tinggal disubstitusi ke persamaan 4 ya. 4 itu kan tadi persamaannya 5B tambah 11C sama dengan min 10. Nah, B-nya itu adalah tadi belum ketahuan. Lalu 11C, C-nya min 1 sama dengan min 10. 5B min 11 itu min 10. Min 11 tinggal luas. Jadi plus ya. 11 kurang 10 itu kan 1 ya. Nah, berarti B-nya itu adalah 1 dibagi 5 ya. Nah, B-nya 1/5, C-nya min 1, tinggal A. Ya, tinggal A aja yang kita cari. Nah, A itu nanti tinggal substitusi aja ke persamaan yang paling gampang, yaitu persamaan kedua. Ya, kita tulis lagi 4A tambah 5B min 9C sama dengan 12. Ini A-nya dimasukkan, nilainya tadi belum tahu ya A-nya ya. Yang belum ketahuan tuh B-nya 1/5 dan C-nya tadi min 1. Nah, ini 5 bagi 5 habis 1 ya. Berarti 4A tambah 5 kali 1/5 itu kan 1. Min 9 min 1 min plus ya. Jadi min kali min plus 9 sama dengan 12. Nanti 4A tambah 10 itu 12. Berarti 4A adalah 2, maka A-nya adalah setengah ya. 2 bagi 4 gitu. A-nya setengah, B-nya itu 1/5 dan C-nya min 1. Ya, nanti jangan lupa setelah kita dapat A, B, dan C, kita kembalikan ke dalam P, Q, dan L gitu ya. Ini kita hapus dulu yang bagian ini ya. Kita hapus dulu, kita dapat A, B, dan C-nya. Nah, tinggal disubstitusi aja ke pemisahan awal tadi gitu ya. Tadi kita di awal kan pemisahannya kan adalah ABC ya. Nah, tadi kan A itu adalah 1/P ya. 1/P itu A, berarti 1/P sama dengan setengah, maka P-nya adalah 2. Terus selanjutnya untuk 1/Q itu adalah B, tadi B-nya itu adalah 1/5 ya. Berarti Q-nya 5. Dan satu lagi 1/R itu adalah C, tadi C-nya adalah min 1, berarti kali silang nanti R-nya adalah min 1 ya, dapat ya 1 bagi min 1 gitu ya. P-nya 2, Q-nya 5, R-nya min 1. Dah, tinggal masukin ke yang B nih, pertanyaan soalnya ya. Berarti 1/20, P-nya 2, Q-nya 5, R-nya min 1. Nanti dapat jawabannya itu adalah min setengah. Itu nomor 4D. Mohon maaf sebenarnya ya, tadi ada kesalahan soal, ternyata nggak ketemu jawabannya, jadi kita coba ambil angka lain. Jadi Bapak ganti soalnya yang ruas kanan jadi 14, 12, dan min 23. Seperti itu untuk nomor 4 semuanya. Oke, ini soal cerita nomor 5, tapi masih SPLTP. Nah, di sini yang jadi X, Y, Z itu adalah barang A, barang B, dan barang C. Ini kan target utamanya ya, kita akan memproduksi 3 barang. Jadi X, Y, Z adalah ABC.
Nah, di tabel ini kita tinggal tambahin ini aja ya. Jadi nomor 1 ini nih sama aja dengan 20x ditambah 10y. Karena kita mau beli barang A-nya kan produksinya kita nggak tahu ya, maksudnya ya. Kita nggak tahu produksinya berapa, kita misalkan X. Jadi kalau ada per unitnya di sini barang A 20, berarti kalau misalkan nanti untuk memproduksi X barang, berarti tinggal 20 kali X untuk yang A, dan yang B 10 kali Y ditambah 5Z sama dengan 140. Nah, ini 00-nya disimpan dulu ya, yang ribuannya. Jangan lupa tandain ya semuanya kalau ketika diulangan kalau mau disimpan nolnya. Nah, ini untuk yang pertama ini sepertinya bisa kecilin ya. Kita bagi 5 aja nih ya. Ini jadi 4x 2y gitu ya. 5 bagi 5 1 atau z. 140 bagi 5 itu adalah 20 berapa tuh? Kita hitung ya. 20 nah, 2 sama 10 28 ya. Nah, kalau dihitung nanti 28 bagi 140 bagi 5 itu 28. Nah, ini persamaan pertama ya. Dapat persamaan pertamanya. Nah, yang kedua pun sama, dibuat lagi samaan duanya. Itu jadi 10x tambah 10y tambah 10z sama dengan 130. Ini kita bagi 10 semua, jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 13. Ini persamaan kedua. Kalau persamaan tiganya pun sama, kita tulis lagi 6X tambah 10Y tambah 15Z sama dengan 140. Ini bisa dibagi berapa nih? 2 ya. Bagi nggak bisa ya nih ya. 6, 10, 15 kalau bagi 2 masih ada yang pecahan gitu ya. Ini tetap ya. Ini tetap aja nggak usah dikecilin. Nah, terus selanjutnya ini kita jalankan eliminasinya gitu ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, ini coba kita ambil yang paling gampang di sini adalah kita hilangin Y ya, sepertinya ya. Kita hilangkan Y dulu ya. Kita hilangkan Y dulu. Kita eliminasi 1 dan 2 ya. 1 itu 4x tambah 2y tambah z sama dengan 28. Terus yang kedua x tambah y tambah z sama dengan 13. Ini yang atas kali 1, yang bawah kali 2 gitu ya. Supaya y-nya sama, berarti jadi 4x tambah 2y tambah z adalah 28. Ini kali 2 semua, jadi 2x tambah 2y tambah 2z sama dengan 26. Nah, ini kita kurang ya, karena kita mau ngilangin y, y-nya coret, berarti jadi 2x 1 kurang 2 min z sama dengan 28 dikurang 26 itu 2. Ya, ini adalah persamaan keempat. Ya. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi yang lainnya yang selain tadi ya. Selain 1 dan 2 dengan tujuan juga sama, hilangkan y. Di sini yang Bapak pilih adalah persamaan 2 dan 3 aja ya. Nah, 2 dan 3 itu isinya tadi x tambah y tambah z sama dengan 13. Lalu 6x tambah 10y tambah 15z sama dengan 140. Ini kita kali 10, atasnya yang bawahnya kali 1 supaya y-nya sama-sama 10. Ya, biar sama angkanya. Berarti nanti jadi 10x tambah 10y tambah 10z sama dengan 130. Terus 6, 10y, 15z, 140 gitu ya. Ini kita kurangin ya karena sama tanda. Jadi 10 kurang 6 itu 4x. 10 kurang 15 min 5z sama dengan 130 kurang 140 min 10 gitu ya. Nah, ini persamaan kelima ya. Persamaan kelima ini nantinya kita eliminasi lagi dengan yang tadi ya. Kita eliminasi selanjutnya antara persamaan 4 dan 5 kita tulis ulang. Tadi ada 2x min z sama dengan 2 dan 4x min 5z sama dengan min 10. Nah, ini Bapak mau kali ini aja ya, kali 2 aja biar nanti kita ngilangin x dulu. Yang bawah kali 1 tetap ya. Ya angkanya sama-sama 4 ya. 4x min 2z sama dengan 4. Ya KPK tadi ya, biar sama x-nya. Jadi 4x min 5z sama dengan min 10. Ini kita kurang coba kita cek dulu ya. Kita cross check dulu, takut ada yang salah. Sebentar ya.
Ya, ternyata di sini ada kesalahan soal ya. Mestinya 141 ya. Ini ada ralat, jadi 141 kita ganti dulu. Ini jadinya bukan 140 ya, tapi 141 ya. Ini juga jadi bukan min 10 ya. Kalau diganti ini dikurang jadi min 11 ya. Min 11. Nah, ini min 11 ya. Ini min 11, nanti jadinya di sini 3Z sama dengan 15 ya. Nanti Z-nya adalah 5 atau harganya nanti 5.000 ya. Nah, harganya 5.000 untuk barang C-nya. Nah, sedangkan untuk substitusi X dan Y nanti buat nyarinya kayak tadi ya modelnya ya. Di soal-soal sebelumnya gitu ya, kalau udah ketemu satu variabel tinggal disubstitusi. Nah, ini Bapak coba yang eliminasinya pakai persamaan keempat aja ya. Persamaan keempat ini dihapus dulu yang sebelah sini ya. Kita pakai persamaan keempat dulu ya. Persamaan keempat itu adalah 2x din z sama dengan 2. Nah, z-nya kan ditemu tadi 5 ya. Nah, ini 2x sama dengan 2 tambah 5, 7. Nanti x-nya itu adalah 7/2 atau 3,5 gitu ya. Nanti tinggal tambahin 0, aja gitu ya. Nanti tinggal hitung berapa di akhir. Di akhirnya nanti ya, tapi ya kalau udah ketemu x-nya tinggal mencari nilai y-nya dengan substitusi ke persamaan 2 yang paling gampang. Ya, persamaan kedua yang paling gampang di sini kita substitusikan. Di sini hapus dulu sebentar. Ya, samaan ke berikutnya itu samaan ke 5 substitusi ya, substitusi ke persamaan kedua yang paling gampang, x tambah y tambah z sama dengan 13. Ini x-nya 7/2 tambah y tambah z-nya itu adalah 5 sama dengan 13. Nah, 7/2 itu kan 3,5 ya. Tambah Y 13,5 8. Berarti Y-nya nanti dapat nilainya 8 kurang 3,5 itu adalah 4,5 ya. Gitu. Nah, sehingga nanti jawaban X, Y, Z-nya adalah X-nya itu adalah 3,5, Y-nya adalah 4,5 dan Z-nya adalah 5.000. Nolnya balikin lagi gitu ya. Nah, ini kenapa cuma 2 nolnya? Karena koma tadi ya, koma 1 belakang gitu ya. Nah, X, Y, Z ada ketemu. Tinggal dijalankan pertanyaan soalnya gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu yang tadi. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan unitnya gitu ya dari barang ini ya. Dari keempat, itu produksinya adalah 20X tambah 30Y barang B-nya dan C-nya 35. Tinggal dikali ya, 35Z. 20 kali X tadi harganya 3.500, Y-nya adalah 5.000 dan Z-nya adalah 4.500. Sorry. Kebalik ya, sebentar. Tadi kan X-nya 3,5, Y-nya 4,5, sorry ya. Y-nya 4,5 dan Z-nya adalah 5.000. Nanti kita hitung dulu. Gitu ya, kita hitung. Ini berarti 20 kali 3,5 itu 70.000. Nah, kalau kita hitung sekarang 30 kali 4,5 ya. 30 kali 4,5 itu 135.000. 35 kali 5.000 itu 105 ya. Nanti kalau dihitung nanti hasilnya adalah, kita hitung dulu. Hasilnya adalah 380.000 jawabannya ya untuk total produksinya begitu. Ya, itu nomor 5 semuanya ya, langkah-langkahnya seperti itu ya untuk nomor 5-nya. Oke, sama saya dengan tadi sekali lagi ya semuanya. Jadi pertama eliminasi dulu siapa yang mau dihilangkan, apakah X, Y, atau Z dulu. Dan tadi diralat ya, jawabannya tadi yang bersama 3 bukan 140 tapi 141.000 totalnya. Ya, itu untuk nomor 4 semuanya. Nomor 5 semuanya ya. Ya, untuk soal nomor 6 masih SPLTP. Jadi di sini kalian nanti pertama adalah membuat persamaan dulu ya. Ini udah ketahuan yang jadi X, Y, Z-nya adalah pisang, jeruk, dan anggur. Ya, yang pisang warna hitam berarti nanti harganya belum tahu ya, pisangnya berapa, jeruknya berapa, anggurnya berapa. Yang minggu ke-1 kesamaannya ini yang hitam nih berarti 3X
tambah 2Y tambah Z, 1Z, sama dengan harga minggu pertama itu adalah 180.000. Nolnya simpan lagi ya. Simpan dulu nolnya biar mudah ngitungnya nanti. Nomor 2 itu 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 255. Yang ketiga 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 205. Ya, ini semua dari tabel ya, ketahuan diagram batangnya ya. Sudah diketahui semua informasinya di sini, minggu-minggunya gitu ya. Nah, ini kayak tadi eliminasi ya, kita ambil yang paling gampang. Bapak coba hilangkan Z dulu ya. Hilangkan Z dulu di sini. Eliminasinya mungkin 2 dan 3 dulu ya. Kita eliminasi 2 dan 3 dulu. 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 255. Terus 2X tambah Y tambah 2Z adalah 205. Ini kita kurangi, 2Z-nya habis dan X-nya kebetulan juga habis. Berarti tinggal Y, 2Y sama dengan, nah ini kalau kita kurangi jadi 50. Nanti Y-nya adalah 50 bagi 2, berarti harga Y-nya itu adalah jeruk ya. 25, berarti jeruknya itu untuk per kilonya ya adalah 25.000. Nah, di selanjutnya tinggal substitusi aja gitu ya. Karena udah ketahuan di sini Y-nya 25. Persamaan yang paling gampang yaitu 1 dan 3 ya. Nah, kita masukin ke 1 dulu. Berarti 3X tambah 2 kali 25 tambah Z sama dengan 180. 3X tambah Z. Nah, ini 2 kali 25, 50. Pindah ruas ke kanan kurang jadi 130 ya. Ini persamaan pertama. Dan yang ketiga 2X tambah Y-nya 25 tambah 2Z sama dengan 205. 2X tambah 2Z sama dengan 25 dikurang 25 itu adalah 180 ya. Nah, dikecilin bagi 2 aja ya. Jadi X tambah Z sama dengan 90. Nah, ini tinggal eliminasi lagi nanti ya. 3X tambah Z 130 dieliminasi sama X tambah Z 90, kita kurangi, Z-nya hilang gitu ya. Karena di sini sudah sama angkanya, berarti 3 kurang 1 2X. 130 kalau dikurang 90 itu kan 40 ya. Nah, nanti X-nya adalah 20 semuanya ya. Seperti itu. Jadi harga pisangnya per kilo itu adalah 20.000 gitu ya. Nah, tinggal nanti masukin ke ini ya. Ke sini aja ya. Nah, buat nyari apa tuh namanya? Nyari Z ya. Kan 3X tambah Z itu kan 130. Nah, X-nya kan 20 gitu ya, tambah Z 130. 3 kali 20 kan 60 tambah Z 130. Z-nya itu pindah ruas, ternyata harga anggurnya per kilo itu 70 ya. Oke, harganya 70 untuk si anggur. Nah, udah, berarti kesimpulannya itu ya. Jadi untuk harga per ininya kilonya yaitu XYZ-nya tadi untuk pisang ya, pisang itu harganya tadi X ya 20.000 per kilo ya, pakai LP ya nanti ya duitnya ya, pakai LP aja. Terus harganya si siapa tuh ya tadi jeruk ya, jeruk itu harganya 25.000 per kilo, pakai LP juga jangan lupa. Dan harga tadi nih si anggur itu harganya adalah 70.000 per kilo gitu. Itu jawabannya ya untuk anggur, jeruk dan pisang. Nanti kalau udah tinggal jawab pertanyaan yang B ya. Pertanyaan itu yang B itu adalah pengeluaran pada minggu keempat dan 5. Nah, ini tinggal dihitung aja ya semua ya. Pengeluaran minggu keempat dan 5 ini Bapak hapus dulu tadi ya. Pengeluaran minggu keempat dan 5 itu berarti kalau kita lihat minggu keempat itu dia persamaannya adalah yang ini ya. Berarti 3X tambah Y tambah Z. Berarti tinggal masukkan nanti X-nya tadi adalah 20.000. Y-nya adalah 25.000. Z-nya adalah 70. Ya, tinggal hitung ya. Berarti 60 tambah 25 tambah 70. Ini pengeluarannya adalah 155.000 ya. Karena 60 tambah 5 85, 85 tambah 70 155. Nah, nanti buat yang pertanyaan minggu kelimanya tinggal hitung sendiri ya.
Nanti tinggal dimasukkan X tambah 2 tambah 3Z. Ya, begitu ya caranya untuk nomor 6. Ya, jadi sekali lagi tadi udah ralat di 2 soal, nomor 4 dan 5 silakan dicek nanti ralatnya apa gitu ya dari Bapak gitu ya. Oke, demikian untuk pembahasannya SPLTP. Semoga bermanfaat. Kalau banyak kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.